Shalom semuanya, selamat datang dan selamat bergabung kembali di ibadah online kami. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami pada hari ini. Biarlah penyertaan-Mu yang ada di tengah kami dan biarlah Roh Kudus-Mu yang hadir di tengah-tengah kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Mari kita memuji Tuhan.
berkumpul di sini sebagai keluarga Allah di hadapan Allah Bapa kita untuk menaikkan pujian dan syukur kepadanya, mendengar dan menerima firman-Nya yang kudus, membawa ke hadapannya pergumulan-pergumulan dunia ini, memohon pengampunannya atas dosa-dosa kita, dan memohon kasih karunia-Nya, sehingga melalui putranya Yesus Kristus kita mampu mempersembahkan diri kita untuk pelayanannya. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, Allah adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala ketidakbenaran. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Bersama Allah yang Maha Kuasa, Bapa Surgawi, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama kami di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengaja. Kami sangat menyesal dan bertobat dari semua dosa kami. Demi Putramu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami, ampunilah kami atas semua yang telah kami lakukan, dan karuniakanlah kami agar kami dapat melayani Engkau di dalam kehidupan yang baru bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Saudara-saudara, Allah yang Maha Kuasa yang mengampuni setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, mengasihani saudara, mengampuni dan melepaskan saudara dari semua dosamu, meneguhkan dan menguatkan saudara dalam segala kebaikan, dan memelihara saudara dalam kehidupan kekal melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Amin.
believe every knee will bow. Amen. For who can stop the Lord Almighty? Who can stop the Lord Almighty? For who can stop the Lord Almighty? No one. Who can stop the Lord Almighty? Who can stop the Lord Almighty? Who can stop the Lord Almighty? There's no one who can stop the Lord Almighty. Who can stop the Lord? Our God is the Lion of Judah. He's roaring with power and fighting our battles.
Pembacaan yang pertama diambil dari Yesaya 65 ayat 17 sampai 25. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan, sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak, dan penduduknya penuh kegirangan. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem, dan bergirang karena umatku di dalamnya. Tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan, dan bunyi erang pun tidak. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari, atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda. Dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya. Dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon, dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Mereka tidak akan bersusah-susah dengan percuma dan tidak akan melahirkan anak yang akan mati mendadak. Sebab mereka itu keturunan orang-orang yang diberkati Tuhan, dan anak cucu mereka ada beserta mereka. Maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarkannya. Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput. Singa akan makan jerami seperti lembu, dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus, firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan Alkitab yang kedua terambil dari Wahyu pasalnya yang ke-21 ayat 1-8. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semua ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua." Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita renungkan firman Tuhan yang sudah kita dengar, mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, ya Tuhan kami, terangi hati kami agar kami dapat mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara sekalian,
Viktor Frankl, seorang psikiater yang pernah mengalami apa yang disebut dengan kamp konsentrasi dari Nazi. Dan sewaktu dia di sana, dia memperhatikan beberapa peristiwa ketika seorang berada di tengah-tengah krisis dan ketidakpastian. So pertanyaan bagi mereka yang ada di dalam kamp konsentrasi itu ialah, apakah saya masih akan hidup besok atau tidak? Seorang narapidana, dia perhatikan, menceritakan bagaimana mimpinya, bahwa tanggal 30 Maret 1945 Perang Dunia Kedua akan berakhir dan semua tahanan akan dibebaskan. Dan hidupnya menjadi begitu bersemangat. Namun menjelang tanggal 30 dan sampai dengan tanggal 30 itu tidak ada berita apa-apa bahwa perang akan berakhir. Dia segera jatuh sakit dan akhirnya meninggal pada tanggal 31. Ada kisah lain, yaitu dokter dari kamp konsentrasi mengatakan kepada Frankl bahwa tingkat kematian antara Natal 1944 dan 1945 itu meningkat drastis. Karena apa? Ada harapan dan harapan itu tidak terjadi. Lalu ia kemudian membukukan penelitiannya dan bukunya yang terkenal namanya adalah Man's Search on Meaning. Pencarian manusia akan makna. Dan ia temukan bahwa manusia dapat bertahan hidup di tengah-tengah krisis. Karena dia simpulkan dalam bukunya bahwa manusia adalah makhluk yang memang mempunyai tujuan atau arti hidup untuk dia dapat hidup. Manusia tidak dapat hidup kalau dia tidak punya tujuan, itu maksudnya. Lalu manusia itu punya kebebasan, manusia dapat membiasakan atau menyesuaikan diri, manusia mampu melakukan pengorbanan, mampu mengasihi makhluk yang punya selera humor untuk tetap bertahan hidup. Nah, ini adalah potensi-potensi yang ada di dalam diri manusia yang Tuhan anugerahkan kepadanya. Nah, apa artinya kita perhatikan tentang manusia yang punya tujuan atau arti hidup? Artinya apa? Manusia harus memiliki arah hidup dan itu terwujud dalam alasan mengapa dia hidup. Pengalaman Frankl di dalam kamp konsentrasi ini menjadi dasar pandangan ini, dan menurut dia bahwa bukti betapa vitalnya tujuan dan arah hidup itu menjadi alasan yang kuat bagi manusia untuk boleh bertahan hidup. Nah, firman Tuhan yang kita sudah dengar tadi dalam Bible reading kita, sesuai dengan leksioneri gereja kita, yaitu di dalam Perjanjian Lama itu di dalam Yesaya 65 ayat 17 dan seterusnya, dan Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai 8, itu berbicara tentang situasi krisis pada waktu para penulis itu menuliskannya, Yesaya dan Yohanes. Yesaya 65 berbicara tentang bagaimana pengalaman yang menyengsarakan ketika umat Tuhan itu, umat Israel, itu di lockdown di Babilonia. Pengalaman itu mengajarkan bahwa dalam situasi apapun, Tuhan selalu bersama dengan umatnya. Nah, ketika Tuhan menjanjikan langit dan bumi baru,
Tuhan mengingatkan kepada manusia bahwa di saat kamu susah, di saat kamu khawatir, di saat kamu sedih, di saat kamu frustrasi, maka nanti akan ada perputaran selanjutnya yang bertolak belakang dengan apa yang kamu alami saat ini. Di saat gelap akan datang terang. Di saat susah akan datang senang. Di saat sedih akan datang bahagia. Artinya apa saudara-saudara sekalian? Artinya bahwa hidup ini tak selamanya demikian. Ini hanyalah persoalan waktu. Dan itu adalah waktu Tuhan. Krisis yang dialami oleh umat Tuhan ketika mereka dibuang ke Babilonia, seperti yang dikisahkan di dalam kitab Yesaya, ada suatu suasana atau keadaan hidup yang sangat sulit. Kita tidak dapat membayangkan ketika orang-orang dikurung itu tidak ada ide sama sekali. Sebagai manusia yang dinamis, ada begitu banyak keterbatasan. Dia harus bergerak tetapi dia harus disuruh untuk tidak boleh keluar rumah. Tak ada rencana yang begitu besar bagaimana mereka harus kembali, misalnya umat Tuhan untuk kembali ke Yerusalem, ke tanah perjanjian itu. Dan situasi umat Tuhan ketika dibuang di Babilonia itu dicekam oleh satu keadaan dan ketidakpastian. Sampai pada akhirnya Raja Kores dari Persia membawa mereka kembali ke Yerusalem, dan itu pun belum merupakan akhir dari segala sesuatu. Mereka diberikan kebebasan untuk beribadah. Namun demikian mereka mengalami tekanan-tekanan tersendiri. Dan memang hal ini juga berulang terjadi ketika umat Tuhan mengalami suatu pergumulan dan perjuangan di awal milenium pertama, yaitu gereja mula-mula yang berada di tengah-tengah kekejaman pemerintahan Romawi yang sangat memusuhi orang-orang percaya pada waktu itu. Para kaisar Romawi merasa cemburu karena mereka tidak lagi disembah sebagai anak Tuhan atau sebagai Tuhan. Dan pada waktu itu gereja atau umat Tuhan pada mulanya, pada awal itu, mereka mengakui bahwa Yesuslah Tuhan, Yesuslah Juru Selamat, Dia Mesias, Anak Allah yang hidup. Dan dengan iman itulah para kaisar Romawi atau kaisar Romawi, kaisar Nero terutama, membunuh mereka oleh karena iman mereka. Nah, saudara-saudara sekalian, di tengah-tengah situasi yang mencekam seperti yang pernah dialami oleh umat Tuhan di masa yang lalu, terdengar suara Tuhan yang berkata, "Aku akan menjadikan semuanya baru." Artinya apa? Tuhan mau berbicara kepada umatnya bahwa ketika kamu hidup dalam kegelapan, kamu tidak akan hidup selamanya seperti itu. Kalau ada gelap sekarang, nanti akan datang terang. Kalau ada kesusahan hari ini, pasti akan datang kesenangan di kemudian hari. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Ia akan menepatinya sesuai dengan waktunya.
Dan waktu Tuhan adalah pasti dan itu yang terbaik. Dengan berpegang pada janjinya, kita yang percaya pasti akan survive di tengah-tengah krisis, terutama krisis pandemi saat ini. Oleh karena itu saudara sekalian, jangan kita tawar hati, kita tetap semangat, optimis, karena Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang hidup. Dia tidak akan membiarkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pengharapan yang Kau nyatakan dalam firman-Mu. Bahwa dunia yang baru, suasana yang baru, suasana yang lebih baik akan datang. Dan kami berdoa ya Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi, yang telah mendahului kami oleh karena terserang virus corona atau oleh karena penyakit yang lain. Hiburkanlah mereka ya Tuhan dengan firman kebenaran ini, agar kami dapat menikmati kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami saat ini. Biarlah Tuhan, kami melihat kepada Engkau sebagai Tuhan yang sedang menanti-nantikan kami. Bahkan saat ini menjaga kami, memelihara kami. Dan biarlah Tuhan firman-Mu, janji-Mu akan menjadi kekuatan bagi kami di tengah-tengah dunia saat ini. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama dengan gereja di segala tempat dan di segala abad. Bersama, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Ia turun ke dalam dunia orang mati. Pada hari ketiga dia bangkit kembali. Ia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Sang Bapa. Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan katolik, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, kita bersama-sama akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, pencipta dan pemelihara kehidupan manusia, kami berdoa untuk setiap orang dari setiap ras dan dalam setiap keperluan. Biarlah jalan-jalan-Mu dikenal di bumi dan kuasa penyelamatan-Mu kepada semua bangsa. Secara khusus kami mau berdoa untuk Presiden kami, Joko Widodo, dan para menteri kabinet, para gubernur, bupati, dan wali kota, sampai kepada pemerintahan di tingkat RT dan RW. Berikan kebijaksanaan kepada pemimpin kami di dalam mengatur pemerintahan. Biarlah kiranya Tuhan, hikmat dan bijaksana-Mu ada di dalam mereka. Tuhan, dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. Kami berdoa untuk gereja di seluruh dunia. Tuntun dan pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga semua yang mengaku dan menyebut dirinya orang Kristen dapat dituntun kepada jalan kebenaran dan memegang teguh iman di dalam kesatuan roh, dalam ikatan damai sejahtera, dan dalam kebenaran hidup. Khususnya kami mau berdoa Tuhan untuk bishop kami,
The Right Reverend Renis Ponaya, untuk Dean kami, Reverend Timothy Chong, dan untuk semua klergi dan para pastor. Tuhan, tolonglah mereka, berikanlah hikmat dan kebijaksanaan yang daripada Engkau di dalam memimpin jemaat-Mu Tuhan. Biarlah kiranya kekuatan yang daripada Engkau yang menyertai mereka. Tuhan, dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. Kami menyerahkan kepada kebaikan-Mu sebagai Bapa mereka yang cemas dan tertekan di dalam pikiran maupun secara jasmani. Hiburkanlah dan lepaskanlah mereka dalam keperluan mereka. Berikanlah kesabaran kepada mereka dalam penderitaan mereka, dan munculkanlah kebaikan dari kesulitan mereka. Secara khusus kami mau berdoa Tuhan untuk saat ini di mana kami masih mengalami tantangan Tuhan di dalam menghadapi virus corona Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah kiranya Tuhan menolong kami semua, anak-anak-Mu Tuhan. Berikanlah kami kekuatan-Mu Bapa, berikanlah hikmat-Mu dalam menghadapi situasi yang ada. Dan juga kami mau berdoa Tuhan untuk mereka yang terkena dampak daripada virus corona ini Bapa. Biarlah kiranya Tuhan tolong mereka, baik juga mereka yang mengalami kehilangan keluarga mereka. Biarlah kiranya Tuhan hiburkan hati mereka, kuatkan hati mereka. Dan juga para dokter, perawat, tim medis yang masih terus bergumul, berjuang Tuhan, di dalam menangani para pasien yang tertimpa virus corona ini Tuhan. Berikanlah kepada mereka kekuatan, kesehatan yang daripada Engkau ya Allah. Bapa, kami mau alaskan semua doa ini di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama berdoa untuk persembahan kita. Bagi-Mu ya Tuhan kebesaran, kuasa, kemuliaan, kemegahan dan keagungan, karena segala sesuatu di surga dan di bumi adalah milik-Mu. Segala-galanya berasal daripada-Mu, dan dari milik-Mu sendiri kami mempersembahkannya kepadamu. Amin.
darkness, waymaker, Miracle worker, promise keeper, light in the darkness. my God, that is who you are. Even when I don't see it, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 That is who Saudara-saudara sekalian, kita arahkan hati kita kepadanya dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian senantiasa. Amin. Terima kasih telah mengikuti ibadah online kami. Untuk melihat ibadah-ibadah sebelumnya, dapat mengunjungi channel YouTube kami di Holy Trinity Bandung Kolektif. Untuk info lebih lanjut, dapat mengunjungi website kami di www.holytrinitybandung.com. Terima kasih, sampai bertemu minggu depan.